Pak Lo Keng Hong, Warren Buffett-nya Indonesia, pernah mengeluarkan sebuah statement. Kunci sukses seorang investor adalah membaca laporan keuangan. Nah, permasalahannya bagaimana kalian bisa mendapatkan laporan keuangan emiten yang ingin kalian analisa. Nah, hari ini saya akan men-sharing 3 cara saya untuk mendapatkan laporan keuangan maupun laporan tahunan atau annual report dari emiten yang ingin kita analisa. Salam kenal, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, di channel ini saya berbicara tentang pasar saham, tentang properti, tentang investasi, maupun seputar tentang bisnis. Dan langsung aja kita ke topik kita hari ini. Let's go! Nah, cara saya yang pertama adalah kita ke website namanya idx.co.id. Lalu kalian ke atas kanan yang ada garis 3 di sebelah sini. Lalu kalian ke perusahaan tercatat, lalu ke bagian namanya laporan keuangan dan tahunan. Nah, di sini sudah muncul ya laporan keuangan maupun laporan tahunan. Kita coba dulu yang laporan keuangan. Pilihnya yang saham, lalu saya masukkan saham Sido muncul. Kebetulan sekarang di mana saya bikin video hari ini, itu tanggal 24 Oktober hari Minggu, dan Sido muncul sudah mempublish mereka punya laporan keuangan untuk kuartal ketiga, triwulan ketiga. Jadi kita tekan aja triwulan ketiga, lalu tekan cari. Maka kalian bisa lihat di sini sudah muncul laporan keuangannya. Kalian bisa langsung tekan yang ini ya, Financial Statement 2021 3 strip Sido, kita buka. Nah, ini adalah laporan keuangannya. Di sini saya tidak men-sharingkan bagaimana membaca laporan keuangan, tapi fokus ke bagaimana kalian bisa membuka laporan keuangan terlebih dahulu. Di next video, saya baru akan sharing bagaimana kita menganalisa sebuah laporan keuangan. Dan di sini belum tentu semua saham itu menerbitkan laporan keuangannya secara on time. Saya mencontoh misalkan Summarecon. Ya, saya pilih, saya cari. Nah, kita lihat Summarecon di sini dia belum mempublish laporan keuangan untuk triwulan ketiga, dan kita lihat ya, apabila kita pilih triwulan kedua, sebenarnya dia sudah mempublish laporan keuangan untuk triwulan kedua atau semester pertama. Nah, di sini saya akan men-sharingkan kapan sih biasanya emiten itu menerbitkan mereka punya laporan keuangan. Kita sama-sama baca ya, di mana laporan keuangan triwulan pertama atau Januari sampai Maret, nah itu diterbitkan paling lambat 30 April. Sedangkan laporan keuangan triwulan kedua, di mana periodenya April sampai Juni, itu paling lambat di 31 Juli. Nah, kebalikannya lagi di laporan keuangan triwulan 3, Juli sampai September, di mana sekarang kita berada, itu paling lambat 31 Oktober. Dan terakhir ya, laporan keuangan tahunan, Oktober sampai Desember itu paling lambat 31 Maret. Nah, tapi karena kemarin ada pandemi, itu Bursa Efek Indonesia memberikan kelonggaran ekstra 2 bulan lagi untuk emiten menerbitkan mereka punya laporan keuangan. Apabila tidak, maka BEI akan mendenda emiten-emiten tersebut. Nah, berikutnya kita sekaligus baca tentang laporan tahunan. Tadi kan laporan keuangan, kita sekarang baca di laporan tahunan. Nah, itu paling lambat laporan tahunan adalah di 30 April ya, di 30 April. Oke, sekarang kita lihat. Nah, tadi balik lagi ke Sido muncul ya, perusahaan ini benar-benar on time banget ya. Di awal Oktober mereka sudah mempublish mereka punya laporan keuangan, sedangkan di mungkin perusahaan-perusahaan lainnya mereka belum mempublish ya. Jadi Sido muncul ini yang cukup awal sekali. Nah, berikutnya saya akan memberikan sharing di mana cara saya kedua untuk mencari laporan keuangan. Oke, cara saya kedua adalah sama, ditekan tombol 3 garis ini, lalu kita ke berita.
di sini ada namanya pengumuman ya. Jadi pengumuman ini cukup detail sebenarnya, dari corporate action, dari RUPS, dari dividen, dari laporan keuangan, itu semua lengkap ada di pengumuman ini. Jadi misalkan saya ingin coba tekan Dimas ya, perusahaan Dimas. Ya, kita bisa lihat terakhir berita terupdate tentang Dimas ini itu baru ada ya, tentang penunjukan perubahan kantor akuntan publik. Habis itu mungkin laporan bulanan registrasi pemegang efek ya. Habis itu kita bisa lihat juga laporan informasi atau fakta material Dimas raih marketing sales 1,25 triliun di 9 bulan pertama, atau 9 ya, dari semester triwulan 3 bulan pertama itu ya. Nah, tapi di sini belum ada laporan triwulan ketiganya ya. Nah, berikutnya ini adalah cara saya kedua. Kenapa cara kedua saya pakai itu biasanya saya gunakan di mana untuk laporan tahunan kadang-kadang saya nggak ketemu di cara saya pertama. Jadi saya pakai cara saya kedua. Saya mau contoh ya. Sama-sama di cara pertama kita tadi masih ingat ada di perusahaan tercatat, lalu kita ke namanya laporan keuangan dan tahunan. Oke, sekarang kita ke laporan tahunan. Ya, habis itu kita pilih sama-sama saham, kita pilih periodenya tahun lalu punya. Lalu kita tekan SIDO, misalkan SIDO muncul ya. Nah, di sini muncul, kalian bisa lihat ya, annual report-nya di sini muncul kebetulan. Tapi kalau mungkin saya tekan coba Dimas, muncul nggak ya? Ya, di sini Dimas nggak muncul ya. Padahal sebenarnya laporan tahunan itu Dimas sudah mempublikasikan, tapi tidak muncul dengan cara saya yang pertama. Oleh karena itu, saya biasanya pakai cara saya kedua, di mana saya di berita, lalu pengumuman, ya kita bisa tekan Dimas laporan tahunan misalkan. Ya, lalu kalian bisa lihat nih ya, di tanggal 15 April 2021, sebenarnya Dimas itu sudah mempublikasikan mereka punya annual report atau laporan tahunan, di mana menggunakan cara saya pertama, SIDO tadi muncul ya, tapi ternyata Dimas tidak muncul. Nah, oleh karena itu saya menggunakan cara saya yang kedua ini ya. Kita bisa lihat, tekan ya, ini adalah tentang laporan tahunan. Kalian bisa mengenal jauh banget tentang perusahaan Dimas ini, dari perusahaannya seperti apa, backgroundnya, lokasinya, manajemennya, direkturnya, komisarisnya, semua lengkap itu ada di annual reportnya atau laporan tahunan. Jadi menurut saya apabila kalian benar-benar mengetahui dari dalam banget, itu kalian harus baca annual report sebuah perusahaan. Berikut saya akan men-sharingkan di mana cara saya ketiga, di mana sehari-hari saya juga menggunakan cara ini, yaitu menggunakan aplikasi Stockbit, di mana saya ambil contoh, kita akan mengambil contoh perusahaan SIDO muncul ya. SIDO ya, lalu saya akan ke bagian namanya key statistik ya. Di sini kita bisa lihat per quarter net income-nya itu berapa. Jadi kalian sangat mudah banget. Kalian bisa lihat perusahaan ini bagus apa nggak bagus. Kita bisa lihat dari revenue-nya itu, dari per quarter naik gak sih? Dari per tahun naik gak sih? Net income-nya per quarter naik gak sih? Nah, di Stockbit ini sangat gampang banget ngeliatnya. Kita bisa lihat dari 209 miliar naik ke 232 miliar, naik ke 269 miliar. Ini kuartal pertama ya di 2019 sampai 2021. Artinya perusahaan SIDO muncul ini tidak pengaruh sama pandemi sama sekali. Dan kita bisa lihat di kuartal kedua juga, dari 165 miliar laba bersihnya itu bertumbuh sampai 233 miliar ya. Kuartal 3 juga 204 miliar bertumbuh kencang banget sampai 363 miliar. Nah, kenapa saya bilang enak di Stockbit? Saya akan ambil contoh di SIDO muncul ya. Kita sama pakai cara ini juga. SIDO, kita contoh SIDO ya. Habis itu kita bisa lihat dia sudah menyampaikan dia punya laporan keuangan kuartal ketiga. Kita buka aja salah satu. Oke, kita sudah buka, kita lihat ya. Nah, kalau kalian buka di sini, ya kita paling gampang kita lihat di laba bersih dulu ya. Nah, penjualan kalian bisa lihat. Penjualannya itu adalah dari tanggal 1 Januari 2021 sampai akhir September 2021.
total penjualannya itu ada sekitar 2,7 triliun ya. Tapi sebenarnya di kuartal pertama berapa, kuartal kedua berapa, kuartal ketiga berapa, kalian nggak tahu. Ya, itu perbedaannya. Jadi kalau di laporan keuangan itu sudah dijumlahkan. Ya, kita bisa lihat misalkan laba bersihnya ya. Kita bisa lihat laba bersihnya itu adalah 867 miliar. Ya, 867 miliar. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, jadi kalian bisa lihat nih. Nah, kalian bisa gabungkan sendiri nih. Kita coba lihat ya. 269 ya ditambah berapa nih? 233 ditambah 363. Jadi 865 miliar ya. Selisihnya beda selisih banget. 865 mungkin dia ambilnya adalah di sini nih ya. Ya, dia ambil sini laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas ya. Jadi diambilnya adalah 865 miliar. Jadi sebenarnya angkanya sama. Cuman kalau kalian pingin lihat di kuartal ketiga ini apa yang terjadi, itu agak susah kelihatan di laporan keuangan. Tapi apabila menggunakan cara ketiga, kita bisa lihat Stockbit ya, menggunakan aplikasi Stockbit ya. Ini gampang banget kelihatan. Kita juga bisa lihat revenue-nya seperti apa ya. Dari penjualannya dari kuartal ketiga kita bilang dari 719 miliar naik ke 798 miliar, akhirnya Zero muncul naik. Kuartal ketiga itu menjadi 1,1 triliun penjualannya. Jadi enak banget menggunakan cara ketiga menggunakan aplikasi Stockbit. Nah, tentu ya, kenapa saya tetap harus menganjurkan kalian menggunakan nomor 1 dan nomor 2? Saya ambil contoh. Di balance sheet di sini, kalian cuma bisa melihat adalah cash-nya 825 miliar. Dengan total aset 3,65 triliun. Tapi sebenarnya dalam aset ini biasanya banyak mutiara terpendam. Kita nggak bisa kelihatan. Kita harus baca ke detail di laporan keuangan. Nah, kita lihat ya, ambil contoh ya. Di 825 miliar ini seperti apa sih? Kita bisa lihat ya. Kita akan ke neraca dulu. Sekilas aja ya, kita bisa lihat nih. Itu asetnya benar ada 824 miliar 984 juta sekian gitu ya. Jadi benar 825 miliar udah digenapin sama Stockbit. Nah, kita bisa lihat ternyata piutangnya ya, ada piutang pihak ketiga 296 miliar dan pihak berelasi itu 230 miliar. Dan kita bisa lihat juga persediaannya itu sekitar 460 miliar. Dan kita bisa lihat juga ya, ini ada uang muka, ada aset lancar lainnya. Nah, di sini totalnya kita bisa lihat asetnya itu ada 3,65 triliun. Di sini mungkin kalian nggak bisa terlalu dapat banyak, cuman saya ambil contoh satu di RALS, yaitu di Ramayana. Saya akan ambil contoh kan di RALS. Ya, kita akan buka laporan keuangannya. Kita tekan aja RALS, habis itu tekan laporan. Ya, kita bisa lihat. Nah, di sini ya, laporan keuangan interim yang tidak diaudit, kita buka aja. Sama di Stockbit, saya juga buka, ya, saya juga buka RALS. Lalu kita ke bagian key statistik, ya, lalu kita bisa lihat nih ya. Si RALS ini, di Ramayana ini tidak punya hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Dan dia punya cash 891 miliar dan total asetnya 5 triliun. Nah, ini yang seru apabila kalian bisa membaca laporan keuangan dan kita langsung fokus ke neracanya. Kita lihat ya. Di sini cash-nya ada 891 miliar. Kita lihat benar nggak sama yang di Stockbit tadi? Benar ya, 891 miliar. Lalu yang tidak terlihat di Stockbit, kita bisa lihat nih, dia masih punya deposito 1,6 triliun. Jadi ini yang sebenarnya nggak akan kelihatan. Tapi kalau kalian masuk ke laporan keuangan, ternyata Ramayana itu tidak hanya cash-nya banyak, tapi masih punya cash lagi di deposito 1,68 triliun. Jadi masih banyak banget ya. Habis itu masih punya investasi lagi sekitar 80 miliar investasi jangka pendek. Ya, nanti kalian bisa lihat lagi investasinya itu apa aja. Kita bisa lihat di catatan kakinya ya. Nanti mungkin
Saya akan coba search aja, kita mencontoh ya, investasi jangka pendek. Oke, kita bisa lihat ya investasi jangka pendeknya itu ada apa aja sih sebenarnya ya. Nah, kita bisa lihat di sini investasi jangka pendek ya, ini belum kelihatan tapi kita mungkin bisa di next. Nah, ternyata ya per 30 Juni 2021 ya si RALS ini punya obligasi dengan yaitu berkelanjutan 3 bank CIMB Niaga ya, itu 42 miliar. Habis itu punya obligasi juga ya 30 miliar jadi BCA. Habis itu di UOB punya 7 miliar. Ya habis itu beli saham juga ya, punya saham juga PT Berlian Laju Tanker Tbk ya 565 juta. Jadi itu yang nggak kelihatan tadi di sebelah sini. Total asetnya sebenarnya itu apa? Ya, tapi dengan kita mengkombankan cara 1, cara 2 yaitu untuk membuka laporan keuangan kebuka. Lalu data-data rasio keuangan ya per quarter kita bisa lihat di Stockbit tadi. Nah, saya menggabungkan itu lalu kita bisa lihat lebih detail ya. Kita menggabungkan per quarter ini tumbuhnya seperti apa sih? Itu enaknya lihatnya itu di Stockbit. Tapi detailnya total ada deposito, investasi seperti apa, hutangnya ke mana aja, bagi dividen atau tidak, itu semua detailnya ada di laporan keuangan. In the end, ya, benar kata Pak Loh Keng Hong, seorang investor yang sukses itu harus membaca laporan keuangan. Nah, saya sendiri sudah mulai belajar laporan keuangan dan hari ini saya men-sharing bagaimana kalian untuk mencarinya dan bisa membukanya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kalian dan kalian mulai untuk mengulik-ngulik membaca laporan keuangan. Next video, saya akan sharing bagaimana sih kita membaca laporan keuangan, apa aja harus dibaca, dan apa yang kita bisa dapat di laporan keuangan tersebut. Nah, apabila kalian suka video saya, silahkan support saya dengan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, lonceng tekan, agar apabila saya keluar video baru, kalian bisa langsung ternotifikasi. Jangan lupa main ke Instagram saya di @yusuf_arifin_yusuf atau di cius.saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.